salah satunya. Bahkan boleh setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat panjang umur adalah nikmat yang paling mahal. Panjang umur, kapanpun panjang umur, mau di hari apapun, mau di malam apapun, mau di bulan apapun, mau di tahun berapapun, yang namanya panjang umur itu nikmat yang mahal. Walaupun sedetik, walaupun semenit, walaupun sejam, itu nikmat yang mahal. Tapi ketika Allah kasih kepada kita panjang umur, ketemu dengan bulan-bulan mulia, itu nikmat di atas nikmat. Maka wajib bagi kita untuk syukur di atas syukur. Syukurnya ditambah lebih daripada biasanya. Sebagaimana yang kita tahu, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Itu artinya insya Allah mudah-mudahan wabalighna Ramadan. Allah panjangkan umur kita ketemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan disebut oleh Nabi SAW Sayyidus Syuhur. Bulan yang paling mulia dari 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Pemimpin, penghulu, panglima, pimpinan daripada semua bulan dalam bulan Arab adalah bulan Ramadan. Syahrun azimun mubarak. Dalam satu sabdanya Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Gak ada selain Ramadan yang nama bulan tersebut Allah sebut dalam Al-Quran. Gak ada, cuma Ramadan dok. Rajab gak disebut, Sya'ban gak disebut, Muharram gak disebut, Dzulhijjah gak disebut, Ramadan disebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan Allah takdir turun yang namanya kitab suci yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Kitab suci yang paling mulia Al-Quran. Malam yang paling mulia, malam diturunkannya Al-Quran. Dan bertepatan ketika malam nuzulul Quran saat itu adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam nuzulul Quran saat itu sekaligus menjadi malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia dalam Islam, malam Lailatul Qadar. Al-Quran kitab suci yang paling mulia, Lailatul Qadar malam yang paling mulia, Ramadan bulan yang paling mulia, umat Nabi Muhammad umat yang paling mulia. Baca Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia. Semua segala sesuatu kalau ada ikatan hubungan dengan Al-Quran menjadi yang paling mulia. Bukan hanya sekedar mulia, tapi menjadi yang paling mulia. Rumah walaupun gubuk, walaupun gedek, tapi kalau di situ makmur dibaca Al-Quran, menjadi rumah yang paling mulia di muka bumi. Man qara al-Quran fi baitin yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya kita baca Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi bintang bagi malaikat, sebagaimana kita di bawah melihat bintang di atas. Malaikat di atas melihat bintang, bukan di atas tapi ke bawah. Kalau kita di bawah melihat bintang, ya dangak ke atas. Saya mau tanya, bintang itu indah tak? Indah. Malaikat melihat ke bawah. Kalau rumahnya kita baca Al-Quran, maka rumah kita menjadi bintang bagi para malaikat. Semua segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi yang paling mulia. Bukan sekedar mulia, yang paling mulia. Malamnya yang paling mulia, umatnya yang paling mulia, ibadahnya yang paling mulia, bulannya yang paling mulia, Al-Quran kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi yang paling mulia. Semuanya. Udah begitu, di dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Saking mulianya sampai Lailatul Qadar itu nilai pahala bagi kita yang mampu diberi kemudahan, takdir, kesempatan oleh Allah untuk bisa memuliakan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan mereka yang ibadah non-stop 24 jam 83 tahun lebih. Pahalanya kita dalam semalam lebih afdal. Khairun. Bukan sama berarti, lebih afdal, lebih baik, lebih mahal, lebih banyak pahalanya. Sehingga Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih mengatakan, kalau seumur hidup kita pernah mengalami, menemui
malam Lailatul Qadar 10 kali aja seumur hidup, maka nilai ibadahnya kita seperti orang ibadah, bukan seperti, tapi lebih baik daripada dibandingkan dengan ibadahnya orang 24 jam 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya, subhanallah. Ini adalah malam Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu minta memang kepada Allah. Rasulullah SAW itu melihat umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Orang itu kan kalau mau taat butuh kepada umur. Lah kalau umurnya itu panjang berarti kesempatan dia untuk taat banyak. Lah kalau umurnya kita ini pendek berarti kesempatannya singkat. Minta kepada Allah Rasulullah. Demi siapa? Demi kita, hajatnya kita. Nah, kalau Rasulullah jelas masuk surga. Jadi Rasulullah minta Lailatul Qadar untuk hajatnya siapa? Umatnya. Bukan hajatnya Nabi itu. Rasulullah kepikiran gitu. Umatku ini ma baina sittin wa sab'in, umurnya antara 60-70 tahun. Kesempatannya singkat untuk taat, kalah sama umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah dalam sujudnya minta kepada Allah, ya Allah berikan sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada umat-umat terdahulu. Yang itu walaupun umur umatku pendek, tapi dengan fadilah ibadah tersebut ngalahkan umurnya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu nggak ada yang umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun. Umat terdahulu sepanjang-panjangnya umur mereka nggak ada yang ribuan tahun. Tapi kalau kita pernah nemui Lailatul Qadar 10 kali aja seumur hidup, ngalahkan umurnya mereka. Ibadahnya mereka pun juga kalah. Khairun min alfi syahr, coba. Maka Allah berikan kepada Rasulullah Lailatul Qadar sebagai jawaban, sebagai ijabah atas apa yang Rasulullah minta. Nggak pernah Rasulullah minta ditolak oleh Allah, itu nggak pernah. Apapun itu, apalagi untuk hajatnya umatnya, nggak pernah. Syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, barokah. Kita nggak pernah puasa kecuali Ramadan, kita nggak pernah taraweh kecuali Ramadan, kita jarang witiran atau bahkan nggak pernah kecuali Ramadan, kita nggak pernah bangun sebelum subuh kecuali Ramadan, kita jarang ke masjid kecuali Ramadan, kita jarang baca Quran kecuali Ramadan. Barokah. Kalau kita taat di bulan Ramadan mulai awal sampai akhir, itu ngalahkan taatnya kita selama setahun. Kenapa? Memang kita nggak pernah puasa kalau nggak Ramadan, nggak pernah sholat malam kalau nggak Ramadan, nggak pernah i'tikaf di masjid kalau nggak Ramadan. Dan memang dilipat gandakan pahala di dalam Ramadan. Man tagarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Kita ini kalau ibadah sunnah di bulan Ramadan dikasih pahala wajib. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Kalau ibadah wajib di bulan Ramadan itu pahalanya seperti kita 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Kita sholat subuh di bulan Ramadan itu kalau di luar Ramadan seperti sholat subuh 2 bulan lebih 10 hari, 70 hari. Sepisan tok sholat subuh di Ramadan itu pahalanya seperti kita sholat subuh 70 kali di luar Ramadan. Eman loh. Kadang-kadang orang sekarang ini minta panjang umur, kufur. Wa balighna Ramadan. Ngeletek tapi kadang-kadang turut tok. Roro buka. Minta panjang umur ketemu Ramadan. Koyo yo saiki. Ayo sidang isbat. Besok atau lusa Ramadan. Kepingin ini kapan? So ngomong mending kan. Wah, mulai Rajab, wah balik Ramadan. Sidang isbat, penetapan Ramadan. Muga-muga ben. Penetapan Lebaran besok atau lusa, milih kapan? Loh ya apa sih? Cari ini kepingin ketemu. Cari ini kangen. Kan gitu. Kalau orang itu kepingin ketemu, dan ketemu. Kapan ketemu? Ojo mari. Enggak. Gitu. Cari ini kangen. Mending apa mben? Mben ae. Lho apa sih? Kapan ketemu? Mending apa mben? Mending ae lho, gak tenanan ini namanya. Nggak serius, padahal dia minta lo itu. Ini orang zaman sekarang. Kapan kita bisa puasa? Sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa. 30 hari kita puasa. Kalau nggak Ramadan, nikmat Ramadan itu. Bangun sebelum subuh kita itu. Walaupun nggak kayak sahur, nggak sholat, tapi kan sahur ibadah. Lo sahur ibadah apa enggak? Sunnah apa enggak?
Ya apa sih? Kapan kita ini bingung kalau nggak khatam Quran, isin kalau nggak khatam Quran, kalau nggak Ramadan, 11 bulan kita nggak pernah kepikiran. Kapan Ramadan? Ramadan karek 3 dino. Waduh, Al-Quran ku sik tak waca 5 juz hari ini. Alamat gak khataman. Isin kepikiran. Loh, kepikiran gara-gara gagal taat itu bagus masih. Tapi bukan berarti alasan untuk kita puas diri. Yo nilai 60 itu ya pas-pasan, tapi yo gak elek. Tapi ya bukan prestasi. Waduh gak khatam bib, kepikiran aku bib izin sama Allah, bukan izin sama siapa. Malu ini dan bagus, tapi ibarat nilai 60 pas-pasan kon. Lu kepikiran ndak khatam Quran kan bagus ya. Nyesel kalau nggak taat kan bagus gitu loh. Tapi yo cok mandek. Mosok bentahun nyesel terus, oh ya goro berarti. Di mana? 10 hari pertamanya rahmat kalau nggak Ramadan. 10 hari keduanya adalah ampunan kalau nggak Ramadan. 10 hari ketiganya merdeka dari neraka kalau nggak Ramadan. Dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Ya. Artinya apa? Kesempatan kita untuk masuk surga barokah Ramadan jauh lebih besar daripada resiko kita masuk neraka. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat masuk neraka, naudzubillah, padahal bolak-balik dia ketemu Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Lah kok iso neraka? Lah mbrowo ta sini. Loh, ditutup sama mlebu apa ceritanya? Bolak-balik lu ketemu Ramadan ini. Orang jahat itu macam-macam, tapi sejahat-jahatnya orang adalah orang yang tidak menghargai surga, tidak menghargai ampunan rahmat, tidak takut sama neraka. Oh, parah ya. Gak dibelas wis. Contohnya siapa? Yo, sing rokokan, awan-awan Ramadan, sing ketok sikile gak ketok dasi di warung-warung. Iya. Ya itu sudah nekat tuh. Oh, top-topan nih. Lu pintu surga dibuka, nggak tertarik, pintu neraka dijebol. Bonek kah? Nekat ini. Ditebar ampunan, dibelenggu setan, apa maksiat? Parah, nemen, kebacut kalau ini, keterlaluan. Dikasih kebaikan sama Allah, nggak tertarik. Padahal apa sih susahnya puasa ini? Anak kecil puasa itu. Maksud kita ini yang umurnya lebih tua dari mereka nggak mampu puasa? Mampu kok, puasa itu mampu. Cuma ngalahkan nafsu. Lah maksud anak kecil lebih mampu ngalahkan nafsunya daripada kita yang lebih dewasa. Karena itu usia, kedewasaan tidak diukur dengan usia. Kadang-kadang anak kecil lebih dewasa, luwih wedi ambek dosa timbang sing luwih gerak. Dibelenggu yang namanya setan. Ditambah rezeki kalau sudah Ramadan itu. Subhanallah. Kadang-kadang kita ini kalau di luar Ramadan kepingin apa gak ketuku. Lek Ramadan ketuku kadang-kadang. Ya untuk hajatnya kita, ya anak istrinya kita ketuku kabeh. Kalau di luar Ramadan kepikiran kadang-kadang. Nabung gak tutuk-tutuk. Kepingin tuku. Tapi Ramadan ditambah rezekinya oleh Allah. Nah, yang yakin gitu loh sama Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila." Kalau seandainya umatku ini tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, betapa barokahnya umur mereka hidup di bulan Ramadan, mereka niscaya berharap setahun penuh Ramadan. Bayangkan. Setahun penuh Ramadan. Berarti setiap hari kita puasa ya? Setiap hari kita sholat tarawih 20 rakaat, witir 11 rakaat, bangun sebelum subuh, sebulan sekali khatam Quran. Ayo, apa nggak nikmat kira-kira? Nikmat.
Kalau kita seperti itu, nggak ada jarak antara kita dengan surga kecuali mati surga wis. Makanya jadikan Ramadan ini cara hidup. Ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini sebagai cara hidup. Poso gak ngenteni Ramadan, tangi sadurunge subuh gak ngenteni Ramadan, maca Quran gak ngenteni Ramadan, syukur sama nikmat gak ngenteni Ramadan. Ayo kapan poso? Moro buka. Apa lauk pauknya? Tahu, tempe, sambal kecap. Nikmat apa gak? Nikmat. Aku dikei gak nolak. Poso. Wayahe buka. Waktunya buka puasa, sambal kecap, tahu, tempe, kerupuk, mari wis. Nikmat apa gak? Gara-gara apa? Puasa. Orang itu kalau puasa kata Nabi lisaim farhatan. Orang itu kalau puasa dapat dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah. Coba bayangkan kalau ada orang nggak puasa, pura-pura puasa, tapi nggak puasa sini, mokel bisa, mokel. Terus buka, namanya pura-pura puasa, kapan buka melok? Buka, gak buka, ketemu gue akhirnya, gak puasa gue. Waduh, pura-pura semangat, padahal gak semangat belas. Parah bisa. Masih yo sego padang, sate, gulai, soto, rawon, ono kabeh. Gak nafsu dia, gak bahagia. Kenapa? Gak puasa kok. Bagaimana mungkin orang yang tidak puasa ketika buka puasa merasakan kebahagiaan? Saya mau tanya, kebahagiaan itu dari siapa sih? Dari Allah. Allah itu yang bisa ngasih kebahagiaan. Lah kalau gak poso, gak taat, dari mana seneng? Walaupun makan itu seneng, tapi gak seneng. Dia merasa isi nabi awake dhewe. Kapan buka, pura-pura buka ini? Koro badalawi. Iya. Iya. Hah? Pura-pura sebenarnya munafik saya. Nggak nyaman, nggak nikmat. Ada. Tapi kalau kita puasa, kapan buka? Masih sederhana. Nikmat. Subhanallah. Pokoknya samsurola sono. Wah, sabar sih. Tuh, ada. Tak tunggu untuk hidayah mandek rokok kabeh. Amin. Ayo sapa sing gak wani ngomong amin ayo. Ayo. Waduh, kadang-kadang gorong buka rokok di sini. Lah, haul kudu kurma kek, banyu kek, atau yang manis misalnya kan entah teh, kopi, rokok manis beb, ambleki lho ngono. Jawab aja tak ono. Rokok manis beb. Jawab nang Kanjeng Nabi ngomong ngono lagi. Kadang-kadang gua kena rokok ijen top. Mau masuk masjid belani rokokan Jumatan belani rokokan. Gak ngurus wis untuk ganjaran kayak itu ganjaran sementing rokok entek dhisik baru mlebu masjid. Saya lupa itu daerah Gadang atau Mergosono untuk Kak Muharto. Khutbah Jumat pas persis mimbar depan ambek lawang. Persis wis. Waduh. Ono arek enom wis umuranku ngono wis. Rokokan ambek ngrungokno khutbah tapi ngerokokan ini. Ngarepku persis. Iki tongkat rasane tak balangno rasane. Oh, ora ngajar iki. Rokokan enak, ngono mantu ngono. Begitu Allah maghfir baru dipatahin rokok mlebu masjid. Ayo coba ketemu presiden wani aku ngono. Iya, Pak. Betul, Pak. Diambleki pas pampres. Nih. Hah? Mau ketemu presiden, 2 jam gak bakal rokokan sampean. Apa isin rek ketemu presiden ambu rokok. Sing mesti mlebu sak diusir. Wah, ambu rokok metu. Gak hormat. Ya ketemu Allah, masuk rumahnya Allah. Hati-hati, ya ojo nemen-nemen lah, ojo nemen-nemen. Ya rokokan. Aku gak ngongkon lho ya. Aku dipikir ngongkon aku. Oh, jare Habib Fahmi halal wis karo urusanmu sampean, urusannya sampean. Aku gak ngongkon, cuman ya ojo nemen-nemen. Katain mlebu masjid minyak wangian. Izin, malu, sungkan sama Allah, tahu diri. Waktunya berangkat Jumatan, ya begitu ada waktunya gitu loh. Kita seneng rokok kabeh ya. Yo seneng bal-balan pisan kan? Iya, ayo kepin ro, bal-balan rokokan apa gak? Bal-balan rokokan. Sing kiper lho gak rokokan, masih nganggur kiper mau. Ya kan? Padahal seneng ada bal-balan.
Giliran sholat, katanya sholat garek 2 menit, sik belani rokok sih ana coba. Cek gak seneng ya ambek sholat ambek masjid. Subhanallah. Orang itu mendapatkan kebahagiaan ketika dia puasa, kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Ibn Abbas mengatakan begini, walillah fi kulli lailatin min layali Ramadan alfi atiqin minan nar inda iftar. Setiap hari, penting ini penting. Setiap hari Allah bagi-bagi ampunan. Selama bulan Ramadan. Setiap waktu berbuka, jutaan manusia dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Jutaan. Alfi atiqin. 1000 ping 1000 piro sih? 1 juta. Jutaan. Setiap malam, setiap waktu berbuka. Makanya waktu berbuka itu adalah waktu mustajab. Manfaatin untuk banyak doa. Nah, iya. Wa idza kana lailatul jum'ah, tapi kalau sudah malam Jumat lebih hebat lagi. A'tagallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar kullahum qad istawjaban nar. Kalau sudah malam Jumat, mulai maghrib sampai subuh, sesaat demi sesaat, jutaan demi jutaan, terus dobral namanya ampunan. Berlalu 1 detik jutaan, berlalu detik berikutnya jutaan, berlalu terus jutaan. Mulai maghrib sampai subuh setiap malam Jumat. Yang mana mereka sebetulnya sudah pantas masuk neraka itu. Saking mereka dikasih panjang umur ketemu Ramadan, dimanfaatkan momen Ramadan itu. Nggak ketemu, bukan berarti orang ketemu Ramadan itu berarti ketemu ampunan, belum tentu. Kalau gak poso, ya poso, tapi meripati gak poso. Lesane gak poso, kupingi gak poso, hatine gak poso, pikirane gak poso, ya nggak bisa juga. Lek atasane poso ngelak mbek duwe sapi iso. Tapi tujuan kita puasa la'allakum tattaqun. Nah, kalau untuk menjadi orang yang bertakwa, nggak hanya cukup dohir yang puasa, batin juga ikut puasa. Nggak cukup hanya perut yang puasa, tenggorokan yang puasa, tapi mata, mulut, telinga, hati, pikiran harus ikut puasa. Nggak semua orang ketemu Ramadan ketemu ampunan Allah. Tapi kalau kita memanfaatkan, ngeregani, kan kita minta panjang umur ketemu Ramadan, dikasih, syukur. Dengan apa? Tambah taat, tambah ibadah, tambah amal solehnya. Maka orang ini yang tadinya sebelum Ramadan udah pantas masuk neraka, nggak jadi masuk neraka, masuk surga. Nyaris hampir masuk neraka. Saking dawa umure terus ngeregani Ramadan masuk surga. Pernah diceritakan, ada seorang pemuda, penting nih, bulan Ramadan, bulan tobat. Nih, kalau kita nggak dapat rahmatnya Allah, ampunan Allah di bulan Ramadan, mau di bulan apa? Lah kalau sudah sawah kita nggak panen di bulan hujan, apalagi di bulan kemarau. Lah kalau kita sudah gagal menjadi orang yang diampuni oleh Allah di bulan rahmat, bulan ampunan, seperti Ramadan, mau di bulan apa? Kita dapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Udah terselesai, garing kok. Nah, karena itu manfaatkan. Pernah diceritain seorang pemuda, wah kalau sudah di luar Ramadan, lek gak Ramadan, rusak wis. Maaf, bejat. Tapi kalau sudah Ramadan, mandek, tobat, ganti kumpulan, ganti sopo, ganti kebiasaan, pakaiannya ganti, sarungan, kopian, sampai takmir bingung. Waduh, mlebu masjid hilang kotak amal hari ini. Waduh, mlebu masjid ganti sandal luane gitu ya. Sampai setiap Ramadan begitu. Setiap Ramadan begitu. Walhasil lek Ramadan bejat, lek Ramadan taat, tobat. Wis ben taun. Ada satu kiai di kampung itu heran. Tak takonan itu. Mas, sampai nih mas, kiai ya lek ngomong enak aja. Lek Ramadan bejat sampean. Tapi sampai lek Ramadan tak akoni. Taat. Wis gak ono wis. Judi. Moli gak ono. Ganti abe.
yo salat, yo tarawih, yo witir, yo maleman, yo Al-Qur'an, yo darusan, yo remas masjid. Masya Allah. Aku pinta kok, apa ngenteni Ramadan tok? Jawab, ngapunten Yai, ya saya ini masih maksiat di sini, ya masih punya akal Yai, masih punya akal. Lah kalau saya nggak cari ampunan Allah di bulan Ramadan, cari rahmatnya Allah, cari surganya Allah di bulan Ramadan, mau di bulan mana? Sudah, pokoknya saya kalau sudah Ramadan taat, sholatnya saya kodoi semuanya ini. Saya merasa keterlaluan. Nek cara Jawa kebajut kula Yai. Ramadan gak poso, gak sholat kebajut. Wong surga dibuka gak kepingin. Neraka ditutup kok malah digoleki ya, keterlaluan Yai. Singkat cerita, Ramadan mati ini anak muda. Kapan gak sholat gak mati, kapan sholat mati. Kapan gak poso gak mati, kapan poso mati. Kapan gak sopo masjid gak mati, kapan sopo masjid mati. Kapan maksiat gak mati, kapan tobat mati. Ya ini mikir, enak reno mikir. Husnul khotimah. Su'ul khotimah itu ngobong ganjaran, husnul khotimah ngobong dosa. Enak. Reno mikir enak. Kapan maksiat gak mati, kapan taat mati. Jadi dia ini, aku taat, gak mati-mati. Ojo-ojo kapan aku maksiat mati. Mikir gitu. Ya Allah, cek gampang Gusti Pangeran Malik yo. Kapan maksiat gak mati, kapan taat mati. Kapan tobat mati, aku taat. Gak ngerti Ramadan, gak mati-mati. Ojo aku kapan maksiat mati. Kepikiran gitu. Sampai singkat cerita di alam kuburnya, namanya Kiai Soleh, Kiai yang soleh. Dalam mimpinya dipertemukanlah si Kiai ini oleh anak muda tadi itu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam barzakhnya anak muda ini mendapatkan kenikmatan surga. Si Kiai tanya, dari mana kamu dapatkan ini semuanya? Gara-gara saya hormat dan seneng ketemu Ramadan. Gak gampang kalau cuma sekedar slogan seneng ketemu Ramadan, banyak status. Oke, hati yo mesti. Iku mau meni apa ben? Meni apa ben? Riyoyo meni. Jadi dia seneng. Terus slogan spanduk akeh status banyak. Marhaban bika ya Ramadan. Begitu Ramadan garek telung dino, gak kroso rek Ramadan. Kok sumpet ngono. Cari ini marhaban bika. Bikang itu bika. Walhasil, wah, lihat. Lu Bib, saya mau tanya Bib. Iya, kan dengar cerita seperti kan menggugah ya, menginspirasi ya. Kadang-kadang ada pikiran liar itu. Ya wis lek ngono aku taate tak Ramadan entuk Bib. Iya, kapan gak Ramadan sholat-sholat ya tak tutuk-tutuk no maksiatku. Monggo lek nasibe beda aja ngamuk. Wis ngono ae wis. Saya mau tanya, kadang-kadang ada apa namanya itu ya? Bagi-bagi kiat menjadi sukses di hotel kek, di aula kek, atau di mana? Seminar menjadi orang sukses. Kemudian diundang narasumber yang sukses memang mulai dari nol. Saya itu begini, saya kata narasumbernya, kita tiru, pada sukses ya kira-kira, pada segini. Kurang mesti ada cerita, kapan 11 bulan tak maksiat, kapan seolah Ramadan taat, tobat, mati, tak tiru ambil aku. Kapan maksiat mati, aja salah aku. Umur kudu weku kok, we sampai anakmu umur ini, ya kan nggak tahu kita. Lah kalau umur itu seperti alarm, garek metek, kapan poso mati, enak. Kapan sholat sujud mati, langsung mati, wis entek enak, enggak ya? Sakarepe Israil hari ini. Hah? Wis nyogok piro kok sampai Israil tuh? Enggak bisa, jangan ditiru. Husnul khotimah itu yang ditiru kebaikannya, bukan eleke. Kepengin husnul khotimah kok niru eleke apa ceritane? Paham ya? Yang ditiru itu kapan Ramadan, manfaatkan genano sing serius. Diregani itu Ramadan. Bagi baru orang seperti ini, insya Allah matinya husnul khotimah. Kobong dosane mari ngono. Man shoma Ramadan,
wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa, kata Nabi, siang hari Ramadan puasa, malam hari banyak taat, banyak ibadah, banyak sholat, atas dasar iman, ikhlas karena Allah, berharap pahala, diampuni dosanya yang kemarin dan dosa yang akan datang. Diampuni dosa yang kemarin dan dosa yang akan datang. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau kita tahu qasidah ya arhamar rahimin ya arfaris al muslimin, itu karyanya beliau. Itu kalau mau Ramadan dikumpulkan anak istrinya, ayo evaluasi ya, Ramadan kemarin apa yang gagal, ayo Ramadan besok diperbaiki. Anaknya, istrinya nyusun program gimana caranya Ramadan besok lebih baik daripada Ramadan kemarin. Tersisa beliau sendiri sebagai bapak, sebagai suami, nangis beliau. Tanya sama anaknya, Abah kenapa nangis? Nah, Abah ini Ramadan nggak Ramadan udah banyak taat, jadi Abah nggak bisa nambah lagi umur untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Kalau seandainya kamu punya umur, kamu jual, Abah beli. Untuk apa? Bukan untuk istirahat, untuk taat lagi. Ramadan kok bingung istirahat, Ramadan bingung untuk taat. Oh, tapi kan tidurnya orang puasa itu. Jawab ya ada saya gitu. Tidurnya orang puasa itu ibadah, dan yo ibadahi. Tak kasih contoh. Anda kerja sama saya, kerja. Pokok melbu jam 8 mulai jam 4, masih turut tok tak gaji 1 juta. Tapi lek kerja tenanan 8 juta, milih ndi? Hah? Milih piro? Kok cerdas sampean? Urusan pahala, tidurnya berpahala. Wes turu wis. Wes turu wis. Wes. Adzan tangi, asar tangi, turu tahis mari wis. Roro buka. Poso urip. Waduh. Alhamdulillah aku poso. Apa nih? Paham ya? Kerja walaupun tidur digaji 1 juta, lek kerja tenan 8 juta, milih 8 juta. Turun ning wong poso ibadah, dan ini ibadahi. Lha gitu tok mosok gak iso sih. Ngono tok mosok gak iso. Karena itu manfaatkan betul kita untuk banyak taat kepada Allah ada di bulan Ramadan. Terakhir. Orang ketemu Ramadan itu kalau buka kan seneng. Ada tingkatannya orang seneng kapan buka itu. Ada tingkatan. Tingkatan yang paling dasar, yang paling rendah. Seneng buka itu. Apa? Mangan. Ya sampean. Aku gak. Seneng gak buka? Seneng. Karena apa kok seneng? Mangan, Bib. Oh, berarti tingkatan paling rendah. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Halal, Bib. Mang haram, Bib. Saiki halal. Oh, ya wis. Apa-apa. Tapi ada tingkatan yang kedua. Apa itu? Alhamdulillah, maghrib. Apa? Poso kusah. Alhamdulillah, gak loro. Alhamdulillah, gak semaput. Nanti dibahas apa semaput itu membatalkan puasa, ada pembahasannya. Iya. Kalau dalam kitab dikatakan enggak gila. Setengah-tengah Ramadan gila. Ya batal posone. Ya. Yang perempuan alhamdulillah suci mulai subuh sampai maghrib. Coba gak lah kodok, repot ngodoi. Datin yang perempuan nih tinggal 13 hari nih Ramadan. Kodok ono. Memang repot. Kenapa? Gak ono koncone soalnya kapan kodok. Lek poso Ramadan, akeh kancane. Satu rumah puasanya semuanya. Tapi kapan kodok abot apa? Gak ada sing poso deh omah. Kapan poso dhewe ya iku sing abot. Kadang-kadang sekolah-sekolah gak dikodok-kodok kadang-kadang. Seneng. Kenapa kok seneng? Alhamdulillah saya tidak ada halangan untuk melaksanakan ibadah puasa. Lancar, sehat, suci, gak sakit, gak gila, gak semaput. Oh, alhamdulillah. Ini tingkatan berdua. Jadi bingung ambek saya, gitu bingung ambek mangani. Bingung ambek saya. Yang ketiga bingung gobul atau enggak gobulnya. Adzan maghrib, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Alhamdulillah, mulai subuh sampai maghrib mripatku poso.
Mulai subuh sampai maghrib lambiku poso. Mulai subuh sampai maghrib pikiranku, hatiku poso. Insya Allah ini menjadi ibadah yang diterima sama Allah. Beda kan? Beda. Kenapa kok berbuka puasanya ada 3 tingkatan? Karena orang yang puasa ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, pokok luwe, pokok ngelak. Berarti dia nggak cari rahmat, nggak cari ampunan, nggak cari surga berarti. Maka kapan orang itu ngejar puasa pokok luwe, pokok ngelak? Kapan buka pokok mangan? Sah gak sah karo wis. Diterima pokok gak karo, sing penting sate guling luntek. Ada tingkatan kedua. Puasa bukan hanya lapar dan haus, tapi mata, telinga, lisan dan seterusnya itu puasa juga. Sehingga ketika dia buka puasa, dia merasa ibadah ini menjadi ibadah yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan ketiga. Saat ini hatinya dia nggak mau fokus, hilang konsentrasi daripada puasanya. Jadi kalau sudah Ramadan nggak ngurusin dunia. Saya 2007 atau 2008 waktu masih mondok di Pasuruan. Ya, ada satu sayyid dari marga Al-Haddad. Meninggal puluhan tahun. Sebelum saya mondok itu sudah meninggal puluhan tahun. Subhanallah, ketika ada kerabatnya mau dikubur, ada kerabatnya meninggal mau dikubur, dempet. Mungkin yang tukang gali kuburnya itu kemepetan, ngeduk kuburan ini kemepetan, sampai akhirnya sebagian daripada geger punggungnya si jenazah itu kelihatan, yang sudah puluhan tahun dikubur itu kafannya itu, yuk, mek rusuk tok, itu kalau pakai tangan selesai. Kalau misalkan kotornya yang nemplek ada di kain kafan yang sudah dikubur puluhan tahun itu pakai tangan dibersihin gini dong, mari wis balik bersih. Padahal dikubur puluhan tahun, kan seharusnya suwek, robek, mungkin sudah dimakan rayap, mungkin segala macam, ya. Kemudian jasadnya sudah nggak utuh lagi, kemudian minimal kotornya itu kotor yang berair gitu, di bawah kok lembab, ini enggak, garing, yo apa sih? Kebetulan guru saya Habib Taufik yang ngurusi pemakaman saat itu. Maka setelah dikubur, jenazah yang baru dikubur, ceritakan, tahu nggak? Beliau ini namanya Habib Muhsin. Habib Muhsin ini kalau sudah Ramadan, rumah pertamanya dia bukan rumahnya, masjid rumah pertamanya dia. Nggak pulang ke rumah kecuali buka sampai sahur tok. Itu pun buka hitungan menit, sahur hitungan menit. Kenapa? Kalau kita kan setengah jam minimal buka mau. Ini enggak. Kurma, banyu, mari ngenano anak bojo balik nang masjid. Uripe salat maleman Al-Qur'an. Berkali-kali khatam Quran kalau sudah Ramadan. Beliau sehari-hari kerjanya jual sarung, jual baju. Kalau sudah Ramadan tutup. Ayo. Yo, dodol sarung, dodol kelambi. Kapan Ramadan tutup? Tak bangkrut sama sini. Enggak gampang, enggak semua orang punya mental tutup toko Ramadan. Kita kan kulaan nih Ramadan. Loh Beb, lah anak istrinya gimana Beb nafkahnya selama sebulan Ramadan? Beliau tuh punya 2 tabungan. Ada tabungan mingguan, ada tabungan tahunan. Tabungan mingguan, tokonya kalau Jumat tutup, untuk Jumat nafkahnya diambil dari tabungan seminggu. Dari Sabtu ke Kamis, nabung, Jumat tutup toko nih. Fokus ibadah sama Allah SWT mulai subuh sampai maghrib hari Jumat. Nafkah anak istrinya diambilkan dari uang tabungan tadi itu selama seminggu. Untuk Ramadan saulan tutup. Nafkah anak istrinya gimana? Belonjoni segala macam, tabungan tahunan. Mulai Syawal sampai ketemu Sya'ban nabung, ketemu Ramadan tutup. Bayangkan, pantas jasadnya utuh. Gak kata dibalsem itu. Iya, nggak pakai apa namanya itu? Formalin asli itu kok Gusti Pangeran nih. Asli. Mungkin ya. Ya, dipegang itu kayak tas mati. Kayak baru meninggal mungkin itu, tapi walhasil nggak sampai kelihatan badannya, tapi kain kafannya tergambar gitu, ketok gegere. Padahal puluhan tahun itu kain kafannya tok suwek bolong nggak, apalagi jasadnya itu. Subhanallah, lihat ngergani Ramadan ya.
ngeregani Ramadan dia. Karena itu akhwani rahimakumullah, ayo yang tanggung jawab kapan kita minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta panjang umur, jelas kita minta panjang umur. Panjang umur kapanpun itu nikmat dari Allah, syukuri. Tapi kapan dikasih panjang umur ketemu Ramadan, lebih daripada biasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita besok menjadi saksi akan kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan kita selama ini menjadi Ramadan yang makbul, Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita diterima, segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan, panjang sebetulnya, tapi insya Allah besok di Darussalam, betul? Iya. Besok ketemu Darussalam, insya Allah pembahasannya lain daripada yang sekarang. Ya, kami sinetron itu be continue. Nah, tak kayak kudu be continue jangan meneh. Kan kadang-kadang rame ndek kene di mana Darussalam kadang-kadang. Iya, ndek kene rame arek nom-nome. Di masjid, kok sepi nang dia badek ngrek. Ya mudah-mudahan datang Ridwan. Husnudzon saya teko Ridwan ya arek paling teko Habib Jamal. Oh, seperti ngaji. Enggak kudu ndek masjid, kalau kecuali kalau punya tanggung jawab di masjid. Entah itu muadzin atau remas mungkin lebih punya tanggung jawab. Tapi kalau nutut masih tuh karit tuan nutut toh. Ya. Tak yang penting ngaji, Nah, insya Allah saya lanjutkan pembahasan ini di Masjid Darussalam besok pada maghrib sampai isya. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya dikasih panjang umur sehat walafiat. Kita juga demikian dikasih panjang umur sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa darabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa zakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqi كل حلالا دائما وخل أدخياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بالكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.